Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa menyakiti hati orang tua bisa fatal akibatnya untuk perjalanan hidup kita. Apalagi kalau orang tua tersebut memendam rasa sakit sampai meneteskan air mata. Maka celakalah kita dari akibat menyakiti hati orang tua. Terkadang hanya membentak sedikit saja kepada orang tua dan itu dianggap sepele, dianggap tidak apa-apa. Tapi ternyata hal sepele itulah yang bisa mengakibatkan fatal buat hidup kita, rezeki jadi sulit, usaha selalu gagal, dan lain-lain. Bahkan bisa jadi rezeki melimpah ruah, tapi rezeki yang istijrot, rezeki yang disertai dengan masalah-masalah yang membuat kita tersiksa dengan kehidupan ini. Mengapa sampai demikian? Jawabannya ada dalam sabda Rasulullah SAW. Ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua dan murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Jadi sangat jelas apabila orang tua tersakiti perasaannya baik dengan lisan atau perbuatan kita, maka hati-hatilah, itu bisa jadi batu sandungan bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Bagi Anda yang sudah terlanjur pernah menyakiti hati orang tua, baik di masa lalu atau pada saat ini, tidak usah khawatir, masih ada jalan untuk memperbaikinya. Yang penting kita sungguh-sungguh bertaubat dari kesalahan tersebut. Inilah 4 cara menebus kesalahan kepada orang tua yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan 4 cara ini orang tua kita bisa memaafkan kita dan Allah ridho kepada kita. Serta semoga perjalanan hidup kita bisa lancar dan berkah. Amin. Cara pertama, menebus kesalahan kepada orang tua adalah dengan cara meminta maaf kepada orang tua. Apabila orang tua masih hidup, silahkan datang untuk silaturahmi kepada orang tua dan kita bersimpuh meminta maaf langsung kepada orang tua. Tapi apabila orang tua sudah meninggal, maka kita bisa meminta tolong dan memohon kepada Allah untuk menyampaikan permintaan maaf kita kepada orang tua tersebut. Misalnya, kita mengucapkan, "Ya Allah, saya punya kesalahan kepada orang tua saya yang bernama Fulan. Tapi saat ini mereka sudah meninggal. Saya minta tolong kepadamu ya Allah. Tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada orang tua saya tersebut. Mudah-mudahan mereka memaafkan kesalahan saya." Selanjutnya yang kedua, cara menebus kesalahan kepada orang tua adalah dengan mendoakan orang tua. Apabila orang tua masih hidup, doakan mereka semoga sehat dan bahagia dan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang tua sudah meninggal, doakan orang tua kita supaya diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dijauhkan dari fitnah kubur dan siksa kubur dan sebagainya. Kata-kata doa silahkan bisa menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan bahasa masing-masing. Kemudian cara yang ketiga, cara menebus kesalahan kepada orang tua adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Apabila orang tua masih hidup, kirimlah oleh-oleh, bisa dalam bentuk barang atau makanan kesukaan mereka, atau apa saja perbuatan baik kepada orang tua yang dimaksudkan supaya orang tua senang dan bisa ridho kepada kita. Namun apabila orang tua sudah meninggal, kita masih bisa melakukan perbuatan yang baik untuk orang tua, yaitu bisa dengan cara infak atau sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua. Misalnya kita infak uang untuk pembangunan masjid dan kita berniat, "Ya Allah, saya niat infak uang ini untuk pembangunan masjid dan pahalanya saya sampaikan untuk orang tua saya yang bernama Fulan." Setelah itu, uangnya silahkan diserahkan ke panitia pembangunan masjid. Begitu juga apabila kita sedekah uang atau makanan untuk panti asuhan, yayasan sosial, atau masjid atau apa saja, jangan lupa diniatkan pahalanya untuk orang tua. Selain infak atau sedekah, ada juga kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal, yaitu membayarkan hutang orang tua. Apabila kita tahu orang tua kita sebelum meninggal masih punya hutang yang belum terbayar, kita temui orangnya dan kita bayarkan hutang orang tua kita. Namun apabila kita tidak tahu hutang orang tua kita itu ke siapa, maka kita bisa mencari tahu siapakah orangnya atau ahli warisnya. Namun apabila tidak ketemu dan ahli warisnya tidak ada, maka jalan terakhir hutang orang tua kita bayarkan melalui kotak masjid,
panti sosial atau yayasan dan sebagainya. Jangan lupa diniatkan, walaupun Allah Maha Tahu, tapi akan lebih afdol apabila kita berniat dengan mengucapkan, "Ya Allah, saya niat membayarkan hutang orang tua saya yang bernama Fulan. Hutangnya sebesar," disebutkan jumlah hutangnya, kepada sebutkan nama orangnya. Sahabat beriman, cara menebus kesalahan kepada orang tua yang keempat adalah menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang pernah menjalin silaturahmi dengan orang tua kita, baik itu saudara, tetangga, atau orang lain yang tidak dikenal. Maka kita harus melanjutkan kebiasaan silaturahmi orang tua kita tersebut sesuai dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Itulah 4 cara menebus kesalahan kepada orang tua, yang tentunya masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka menebus kesalahan kita kepada orang tua. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua, dan semoga kita semua dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala hal, dan hidup kita bisa berkah, ada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di-share videonya. Siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.